Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Adi Masliardi selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Negosiasi dari program studi D3 Manajemen Sumber Daya Manusia, dan juga teman-teman yang saat ini mungkin sedang menonton video kami. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 3 yang juga beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Fahri Akbar. Kemudian ada rekan saya pula yang saat ini juga hadir, yaitu Saidah Wanda Nasifah. Kemudian juga Kim Yumna Halim. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Negosiasi Multipihak dan Multitim. Adapun sistematika dari pemaparan kali ini adalah saya sendiri sebagai pembuka dan juga presentator pertama. Kemudian akan dilanjut oleh pemateri kedua, yaitu Saidah Wanda, dan dilanjut oleh Kim Yumna Halim. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi. Negosiasi multipihak dan multitim. Apa sih negosiasi multipihak dan multitim itu? Jadi untuk pengertiannya sendiri, negosiasi multipihak dan multitim itu sebenarnya pada dasarnya sama seperti negosiasi pada umumnya yang terdiri dari dua pihak. Yang membedakan hanyalah dari pihaknya itu sendiri. Ada berapa banyak. Untuk negosiasi multipihak ini sendiri, pihak yang berkepentingan itu adalah lebih dari 2, bisa 3, bisa lebih, bahkan bisa antar kelompok-kelompok besar, misalnya di perusahaan. Dan karakteristik ini juga yang membedakan negosiasi multipihak dan multitim ini dengan negosiasi yang hanya terdiri dari 2 pihak. Untuk jumlah isu atau kepentingannya itu sendiri juga tentu saja skalanya juga lebih besar dibandingkan dengan negosiasi yang hanya terdiri dari 2 pihak. Kompleksitas masalahnya pun juga pastinya lebih besar, pastinya menyangkut kemaslahatan atau kepentingan bersama lebih dari hanya 2 pihak. Keputusan akhirnya pun otomatis juga harus mengikuti mufakat, yaitu kesepakatan bersama. Selanjutnya, mengapa adanya negosiasi multipihak? Yang pertama, yang pastinya terdapat interdependensi masalah. Artinya, pihak-pihak ini memiliki masalah yang mereka usahakan untuk cari jalan tengahnya. Untuk kompleksitasnya sendiri, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, pastinya negosiasi multipihak ini memiliki masalah yang skalanya lebih besar dibanding negosiasi hanya 2 pihak. Mungkin kalau negosiasi 2 pihak sering kita temui di kehidupan sehari-hari, misalnya dijual beli, proses tawar-menawar. Sedangkan kalau negosiasi multipihak itu bisa saja negosiasi yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, misalnya negosiasi antar serikat pekerja dengan perusahaan, konflik hubungan industrial. Nah, itu kan memang memiliki kompleksitas masalah yang lebih besar. Itulah yang bisa menyebabkan terjadinya negosiasi multipihak ini. Yang kedua, negosiasi multipihak juga seringkali memiliki pihak ketiga atau mungkin bisa disebut pihak veto, yang mana mereka bukan negosiator utama, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk menggagalkan kesepakatan atau justru mencapai kesepakatan itu sendiri. Kehadiran pihak veto ini gunanya tuh biasanya untuk menengahi permasalahan, sehingga ada yang mengakomodir dari pihak-pihak yang berkaitan tersebut di negosiasi. Kemudian, kebutuhan koalisi untuk mencapai kekuatan tawar-menawar yang memadai, satu pihak perlu menggabungkan diri dengan pihak lain yang memiliki tujuan serupa. Koalisi inilah yang kemudian menghasilkan negosiasi multipihak. Kayak misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, konflik antar serikat pekerja misalnya. Itu bisa aja di perusahaan itu memiliki 2 atau lebih serikat pekerja. Itu sah-sah aja. Dan kalau kedua atau lebih serikat pekerja ini memiliki tujuan yang sama, itu mereka bisa menggabungkan diri, membuat koalisi ya untuk bernegosiasi dengan perusahaan dan pemerintah terkait konflik yang mereka hadapi. Setelah kita membahas penyebab, kemudian seperti apa sih contoh negosiasi multipihak dalam kehidupan sehari-hari? Nah, negosiasi multipihak ini sering kita temui kalau konteksnya di HR, tentu saja itu di perusahaan. Misalnya negosiasi mengenai anggaran perusahaan. Divisi A memiliki proposal terkait proyek apa misalnya. Kemudian divisi B menyarankan anggarannya diefisiensikan, lebih diutamakan untuk proyek lain yang memang lebih dinilai substansial bagi kepentingan perusahaan. Nah, itu salah satu contohnya antara divisi di perusahaan dengan pimpinan pusat. Kemudian bisa juga terjadi di yang sebelumnya dijelaskan juga, konflik industrial, misalnya di penentuan pasal-pasal dalam perjanjian kerja bersama di perusahaan besar. Itu biasanya tidak bisa dipungkiri pasti melibatkan negosiasi multipihak.
Kemudian tahapan mengelola negosiasi. Yang pertama tahapan pranegosiasi, kemudian tahapan proses atau kelompok, tindakan, dan yang terakhir tahap kesepakatan. Jadi sebenarnya 3 tahapan ini yang istilahnya menjadi babak-babak sih dalam negosiasi. Yang pertama tahap persiapan, yang pasti sama seperti negosiasi dua pihak, kita harus mencari tahu dulu nih masalahnya apa, isunya apa yang mau dibahas, agendanya seperti apa, durasinya. Dan kita juga harus menyiapkan alternatif yang nantinya bisa menjadi opsi dalam bernegosiasi. Kita juga perlu nih mencari tahu informasi tentang negosiator yang akan menjadi lawan negosiator kita. Setelah tahap persiapan, barulah kita masuk ke tahap proses kelompok, yaitu tindakannya. Nah, ini adalah proses di mana negosiasi itu berlangsung. Sebagai negosiator, kita harus bisa mengatur agenda, mengelola konflik, dan juga strategi ketika kita bernegosiasi. Sebisa mungkin, walaupun kita tujuan utamanya adalah mencari keuntungan di negosiasi, kita juga harus tetap mengutamakan win-win solution yang bisa mencapai kesepakatan bersama. Jadi negosiasi juga jangan egois, jangan juga mementingkan pihak kita sendiri. Dan yang terakhir, tahap kesepakatan atau the closure stage. Nah, di tahap inilah solusi sudah mulai ditemukan, kita sudah bisa memilih alternatif yang sekiranya terbaik yang bisa kita pilih untuk kepentingan bersama. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri berikutnya, yaitu saya Dawanda. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai 4 hal utama yang harus diidentifikasi oleh negosiator. Nah, di sini terdapat 4 tahapan utama dalam negosiasi multi pihak. Yang pertama adalah kepentingan individu versus kepentingan kesepakatan. Nah, ini merupakan suatu cara di mana seorang negosiator harus menentukan apa saja kepentingan-kepentingan dari individu dan juga apa saja kepentingan-kepentingan atau kesepakatan yang akan dicapai. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tujuan dan kepentingan pribadi ini dapat dibawa negosiator ke dalam meja perundingan dan nantinya akan diakomodasi oleh hasil negosiasi di dalam kelompok. Yang kedua adalah kualitas hasil terbaik kelompok. Nah, di sini, apakah negosiator meyakini bahwa kelompok tersebut telah mencapai kesepakatan akhir dengan kualitas terbaik? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai ini merupakan suatu kesepakatan yang efektif dan optimal bagi seluruh pihak, bukan hanya sekedar kesepakatan yang mudah dicapai. Jadi, intinya kesepakatannya ini harus memiliki hasil yang efektif untuk kelompok tersebut. Lalu ada pengelolaan proses dan juga prosedur yang efektif. Di sini, apakah negosiator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa berbagai kompleksitas strategis itu sesuai dengan prosedural dan dikelola secara efektif? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mekanisme dan aturan main seperti agenda, lalu peran di dalam negosiasi, dan aturan keputusan itu harus berjalan dengan lancar, sehingga proses negosiasi ini tidak terhambat dan tidak ada terjadinya disfungsi atau ketidaktepatan terhadap penggunaan proses dalam negosiasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi, tahapan, dan kompleksitas dalam mengelola negosiasi multi pihak. Yang pertama, atau pada tahapan pranegosiasi, ini merupakan tahapan yang paling krusial yang terjadi sebelum negosiasi formal dimulai, di mana cakupannya pada tahap ini mengandung beberapa elemen penting. Yang pertama adalah menentukan partisipan. Di sini kita menentukan siapa saja yang akan kita libatkan di dalam sebuah negosiasi, dan ini merupakan sebuah langkah awal yang kompleks. Selanjutnya adalah pembentukan koalisi. Nah, koalisi ini tidak selalu terjadi sebelum negosiasi. Seringkali koalisi ini dibentuk selama proses untuk mempromosikan atau menghambat suatu agenda tertentu. Nah,
Selanjutnya adalah mendefinisikan peran anggota. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menetapkan peran dalam kelompok seperti pemimpin, mediator, atau pencatat dan mengkategorikannya ke dalam peran-peran yang dapat dimainkan ketika melakukan negosiasi. Nah, di sini ada beberapa peran ya. Yang pertama adalah penjaga gerbang. Penjaga gerbang ini merupakan pendorong partisipasi dari pihak yang jarang berbicara. Di sini, penjaga gerbang menahan partisipasi dari mereka yang terlalu sering berbicara. Jadi terdapat orang yang dapat mengontrol atau orang yang dapat melindungi orang-orang yang belum memiliki kesempatan untuk berbicara, mereka dapat mengutarakan pendapatnya. Yang kedua adalah berkompromi. Berkompromi di sini merupakan adalah mengubah posisi diri sendiri untuk menemukan titik tengah di antara perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Lalu yang ketiga ada pendorong dan juga pendukung. Pendorong atau pendukung ini mendukung komentar-komentar dan kontribusi dari pihak-pihak lain. Yang keempat adalah pengharmonis. Nah, pengharmonis di sini adalah seseorang yang menjaga atau yang meredakan konflik nih. Nanti ketika terdapat konflik di dalam suatu negosiasi, pengharmonis ini berperan penting untuk meredakan konflik yang ada sehingga negosiasi yang terjadi juga dapat terus berjalan dengan baik. Yang terakhir adalah penentu standar. Penentu standar ini tujuannya adalah meminta atau menawarkan standar penilaian kepada tim. Nantinya diharapkan hasil negosiasi ini dapat berjalan dengan efektif. Lalu kita membahas mengenai peran yang berorientasi pada tugas. Nah, ini berfokus pada penyelesaian tugas seperti misalnya kita berinisiatif nih untuk mencari informasi yang ada, lalu ketika ada sesuatu hal yang perlu diklarifikasi kita harus mengklarifikasinya. Lalu ada peran berorientasi. Nah, di sini terdapat peran berorientasi pada hubungan, yaitu berfokus pada pemeliharaan hubungan baik. Nah, kita tujuannya di sini adalah menjaga hubungan yang baik kepada lawan bicara atau kepada pihak lawan, seperti mengharmoniskan tadi, lalu kita dapat melakukan sebuah kompromi kepada pihak lawan. Di sini juga kita dapat berfokus ya kepada mencari kesepakatan bersama. Jadi tidak hanya sekedar kepentingan pribadi saja yang kita tanamkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai efek bias kognitif. Di sini menyebutkan bahwa banyak pihak yang membawa praduga atau prasangka yang membuat mereka tuh lebih percaya kalau diri mereka tuh lebih baik daripada orang lain. Nah, prasangka ini cenderung dapat membuat hasil yang mereka pikir dapat dihasilkan dengan lebih baik, justru malah membentuk hasilnya itu tidak baik karena pihak lawan menganggap kalau diri kita itu terlalu sombong dan tidak mendengarkan pihak lawan seperti itu. Nah, prasangka ini juga dapat mempengaruhi negosiator untuk meningkatkan kepuasan mereka dan kemampuan mereka untuk menang, yang dapat membuat mereka percaya bahwa alternatif kesepakatan ini lebih baik dibandingkan dengan kenyataan hasil negosiasi yang ada. Lalu ada pengujian kenyataan. Nah, di sini tuh penting untuk mengecek kenyataan yang sangat cermat agar nantinya kita dapat mengendalikan prasangka, yaitu dengan menanyakan apakah anggota kelompok benar-benar dapat menerima suatu kesepakatan yang telah disampaikan kepada kita oleh pihak lawan. Selanjutnya, ini merupakan suatu tahapan akhir di dalam peran negosiasi, yaitu mempelajari isu dan juga membentuk agenda. Yang pertama adalah menentukan isu, di mana di sini kita dapat mendefinisikan isu-isu apa saja yang akan kita diskusikan. Yang kedua adalah pembikaian isu. Di sini merupakan bergantung pada cara kita menyampaikan isu dan dapat menentukan bagaimana nanti setiap isunya itu dapat diposisikan atau dapat dibatasi. Yang ketiga adalah penetapan urutan, di mana kita dapat menetapkan
menentukan urutan apa saja isu yang harus dibahas, yang hal ini tuh juga dapat mempengaruhi momentum dalam negosiasi. Yang terakhir adalah memperkenalkan isu di dalam proses. Nah, ini digunakan untuk memperkenalkan aturan proses atau keputusan dan norma diskusi, lalu ada peran-peran anggota yang ada di dalam negosiasi, serta isu-isu substantif yang nantinya akan disampaikan. Selanjutnya adalah tahapan negosiasi formal. Nah, tahap ini itu berfokus pada pengelolaan proses dan juga hasil kelompok secara langsung, di mana kita di sini dapat menunjuk pemimpin yang tepat, lalu dapat menggunakan dan merekonstruksi agenda. Nah, nantinya pada pembahasan ini akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan, ya, menunjuk pemimpin yang tepat. Pertama, negosiasi multipartai berjalan lebih lancar jika dipimpin lebih oleh fasilitator yang tepat. Dan yang kedua, menggunakan dan merestrukturisasi agenda. Agenda digunakan untuk mengontrol alur dan arah diskusi. Agenda ini menambah struktur organisasi dan koordinasi serta membantu memastikan isu-isu dari anggota yang lebih lemah dapat didengar. Fungsi utamanya adalah ketua atau fasilitator memperkenalkan dan mengoordinasikan agenda yang baik, menambah struktur organisasi dan koordinasi dalam diskusi. Dan kedua, kehadiran proses. Agenda yang terstruktur memastikan anggota kelompok yang lemah atau kecil untuk memasukkan isu mereka didengar dan diperhatikan. Selanjutnya, nah, peran ketua. Ketua harus mendorong partisipasi aktif dan mencegah ketidakseimbangan seperti dominasi satu pihak atau kebisuan anggota. Tugas penting ketua dalam dinamika diskusi menjadi gatekeeper, memastikan tiap orang mendapat kesempatan berbicara. Dan yang kedua, mendengarkan minat bersama, bukan hanya posisi. Yang ketiga, memberikan informasi eksternal seperti data atau hasil riset untuk memperjelas isu. Dan yang keempat, membuat rangkuman berkala untuk menjaga arah pembahasan. Rangkuman membantu mengurangi kebingungan dan menjaga fokus negosiasi. Ada namanya aturan brainstorming. 1. Tidak boleh kritik selama ideasi. 2. Utamakan kuantitas ide. 3. Gabungkan dan kembangkan ide yang muncul. 4. Dorong kreativitas bebas tanpa batasan. Terakhir atau 5, fokus menghasilkan opsi sebanyak mungkin sebelum analisis. Selanjutnya, taktik aturan keputusan. Apa itu? Decision rules. Mayoritas cepat, tapi minoritas bisa terabaikan. Konsensus. Kualitas tinggi, tapi butuh waktu lebih. Selanjutnya adalah delegasi. Subkomite. Kelompok kecil membuat rekomendasi. Dan yang terakhir adalah pemimpin memilih aturan sesuai kebutuhan dan tingkat konflik. Selanjutnya, nah, kita kembali ke hasil negosiasi. Kita masuk ke section hasil negosiasi. Hasil negosiasi multi pihak biasanya jatuh pada 3 kategori. 1. Mutual gains, yaitu hasil integratif yang menguntungkan seluruh pihak. 2. Koalisi, ketika 2 atau lebih pihak bergabung untuk memperkuat posisi, baik koalisi menang, minimal, maupun koalisi penghalang. Individual gains, ketika pihak tertentu mengejar keuntungan pribadi meski dapat mengganggu kerjasama. Dan akhirnya, kesimpulannya, pemimpin memegang peran penting untuk menjaga proses tetap adil, mengendalikan dominasi, mengelola koalisi, mendorong kreativitas, serta memastikan keputusan bergerak menuju solusi terbaik bagi seluruh pihak. Segitu aja. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas antusiasme dan juga perhatiannya karena sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.